Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Adrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode alternatif dalam presentasi. Nah, itu chapter 5. Dan nanti yang chapter selanjutnya atau chapter 6 itu menggunakan pendekatan pembelajaran pengalaman itu akan dijelaskan oleh Kusuma Wardani. Nah, apa sih yang kita pelajari dari metode alternatif dalam presentasi itu? Ya, kita akan membahas 8 alternatif presentasi yang dapat kalian gunakan. Bahkan jika audiens memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya tentang mata pelajaran yang diajarkan, metode ini pasti akan dapat lebih efektif. Ya, yang pertama itu ada demonstrasi, yang kedua itu ada studi kasus, yang ketiga ada pengajaran terpadu, dan yang keempat ada penyelidikan kelompok, kelima pencarian informasi, yang keenam learning jigsaw, dan yang terakhir adalah turnamen belajar. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang demonstrasi. Nah, jadi demonstrasi itu kita nggak hanya bicara sebuah konsep, prosedur, atau seperangkat fakta. Ya, jadi kita mungkin dapat menjalankan demonstrasi informasi secara langsung, melibatkan peserta atau audiens yang dalam demonstrasi jika memungkinkan. Penting agar audiens tersebut dapat benar-benar mendengar, melihat, dan menyentuh bahan pembelajaran yang relevan. Keuntungan dari demonstrasi adalah bahwa hal ini menambah unsur visual dan tidak hanya berbicara. Jadi kalau misalkan kita untuk melibatkan peserta, nah seperti kita ada cooking class atau kelas memasak. Jadi kita melibatkan peserta tersebut untuk melaksanakan masak apa yang kita sedang praktekkan. Nah, untuk kalau misalkan ada agar mereka dapat mendengar, melihat, dan menyentuh bahan pelajaran. Misalkan kita akan menjelaskan cara-cara memakai mikroskop. Nah, jadi kita itu melihatkan barang-barangnya. Apa sih itu mikroskop? Bagaimana menggunakannya? Bagaimana merawatnya dengan benar? Nah, seperti itu. Jadi kita perlihatkan, kita berikan cara untuk memakainya, menggunakannya seperti apa. Jangan langsung menutup. Kalau kita tidak beritahu audiens tentang apa itu mikroskop, itu pasti mereka nggak tahu itu alat apa. Nah, jadi untuk demonstrasi seperti itu. Dan yang kedua itu ada studi kasus. Ya, studi kasus itu seperti demonstrasi tapi tertulis. Ya, Anda memberikan laporan tentang situasi nyata atau fiktif, termasuk detail yang cukup untuk membuatnya dibuktikan bagi kelompok untuk menganalisis masalah yang terlibat. Ya, kalian juga dapat menyisipkan informasi dalam studi kasus yang biasanya diberikan dalam presentasi. Manfaat utama dari studi kasus ini adalah bahwa informasi abstrak disajikan secara konkret. Ya, untuk menulis untuk yang ketiga itu adalah pengajaran terpadu. Ya. Untuk daripada menyajikan presentasi, tanyakan serangkaian pertanyaan untuk menggali pengetahuan kelompok atau mendapatkan hipotesis atau kesimpulan mereka. Rekam ide mereka jika memungkinkan, dan bandingkan dengan poin-poin presentasi yang Anda rencanakan. Nah, ini seperti itu. Kalau menurut saya itu seperti brainstorming. Anda itu menyajikan satu kata, tapi satu kata itu bisa memancing pengetahuan dari audiens tersebut. Misalkan ada apa itu bola. Bola adalah bentuk bulat. Bentuk bulat, oke, langsung ditulis, akan tulis. Bola itu untuk main sepak bola, ya tulis. Nah, dari keseluruhan itu baru kalian catat yang informasi yang masuk di dalam presentasi Anda. Nah, baru langsung kalian jelaskan apa itu bola atau ini yang kalian jelaskan itu. Karena untuk pengajaran yang terarah adalah sebuah alternatif yang baik dari pengajaran langsung dan memungkinkan Anda untuk mengetahui apa yang sudah diketahui dan dipahami serta sebelum Anda menyampaikan poin-poin instruksional Anda sendiri. Karena menggunakan teknik pengajaran Sokrates, metode ini mendorong penemuan sendiri. Nah, dan untuk yang keempat itu adalah penyelidikan kelompok. Daripada mengajukan pertanyaan,
Pelatih dapat menantang peserta untuk merumuskan pertanyaan mereka sendiri untuk meningkatkan pemahaman tentang topik. Jika peserta atau audiens memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya tentang materi, mereka harus diberikan pembelajaran yang relevan terlebih dahulu, misalkan contoh kerja atau handout, untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minat mereka serta merangsang pertanyaan. Menyajikan masalah yang harus dipecahkan oleh kelompok juga dapat mendorong terciptanya pertanyaan, memberikan waktu yang cukup bagi kelompok untuk merumuskan beberapa pertanyaan, lalu jawab pertanyaan satu persatu atau sebagian keseluruhan kelompok. Jadi itu kita memberikan handout, tapi handout itu tidak lengkap. Jadi untuk yang tidak lengkap itu kita agar memancing si audiensnya itu, wah Bu, ini kenapa ada ini, kenapa ada itu. Jadi kita sebagai audiens itu jadi tahu apa yang harus kita jawab, karena materi yang kosong itu kita sudah mempelajari tersebut. Nah, jadi kita lebih pandai saat presentasi. Nah, untuk yang kelima itu ada pencarian informasi. Ya, untuk pencarian informasi kita akan memberikan contoh atau latihan. Contohnya itu ya, saya akan bacakan ya. Dalam sebuah kursus pengembangan tim, pelatih atau pemberi materi atau yang pemberi presentasi memberikan peserta sebuah handout yang memetakan perbedaan antara tim yang efektif dan tim yang tidak efektif. Ada 8 dimensi. Nah, si pemberi materi atau pelatih tersebut kemudian membentuk kelompok belajar dan meminta peserta berdiri baca masing-masing dari 8 set pernyataan pada grafik. Misalkan kontroversi dan konflik dianggap sebagai kunci positif untuk keterlibatan anggota. Ya, saya itu tahu melawan kontroversi dan konflik diabaikan, ditolak, dihindari atau dipadamkan. Setelah membaca pertanyaan, setiap pembaca diminta untuk bertanya kepada anggota kelompok lain pertanyaan tersebut. Apakah kalian atau Anda ingin menjelaskan pernyataan tersebut? Bagaimana Anda menafsirkan pernyataan tersebut? Dapatkah Anda memberikan contoh dari pengalaman Anda yang terkait dengan pernyataan tersebut? Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Kelompok tersebut kemudian disatukan kembali dan peserta membahas grafik secara keseluruhan menggunakan format wadah ikan. Nah, yang keenam itu jigsaw learning. Ya, apa sih itu jigsaw learning? Ya, variasi kelompok. Ini jigsaw learning itu adalah variasi dari kelompok belajar. Jadi pada meminta setiap kelompok untuk mempelajari informasi yang sama, ya kalian dapat memberikan informasi yang berbeda kepada kelompok yang berbeda dan kemudian bentuk kelompok belajar terdiri dari perwakilan dari setiap kelompok awal ini. Setiap kelompok ini adalah alternatif yang menarik. Setiap kali materi yang akan dipelajari dapat dipisahkan atau dicang. Dan ketiga, tidak ada satu segmen pun yang harus diajarkan sebelum segmen lainnya. Setiap peserta belajar sesuatu yang ketika digabungkan dengan materi dipelajari oleh orang lain membentuk tubuh pengetahuan atau keterlibatan yang koheren. Jadi itu untuk jigsaw learning itu, misalkan kita mempunyai 3 materi atau 3 bab, 3 materi yang akan kita sampaikan. Jadi kita mengajarkan, kita membagi kelompok dulu jadi 3. Kita panggil setiap perwakilan kelompok. Nah, kita mengajarkan perwakilan satu kelompok itu berbeda materi. Kelompok 1 materi 1, kelompok 2 materi 2, dan kelompok 3 materi 3. Nah, setelah itu mereka kembali ke kelompok mereka masing-masing dan memberikan materi apa saja materi yang kita sampaikan. Nah, setelah itu setelah mereka menjelaskan materi yang kita ajarkan dari 3 kelompok itu, kita campur. Jadi satu kelompok itu terdapat 1 dari kelompok 1, 1 dari kelompok 2, dan 1 dari kelompok 3. Nah, jadi satu kelompok itu berarti udah campuran dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah,
saat dicampur, mereka itu akan menjelaskan apa sih yang tadi dijelaskan oleh perwakilan kelompok itu. Misalkan perwakilan kelompok 1 menjelaskan tentang materi 1, kelompok 2 menjelaskan materi 2, kelompok 3 menjelaskan materi 3. Nah, habis itu setelah mereka sudah mengerti semua, baru mereka dikembalikan kembali kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 1 dan 2. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu setelah itu pemberi materi menyampaikan kembali apa yang tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh audiens tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada turnamen belajar. Jadi turnamen belajar adalah teknik yang menggabungkan kelompok belajar dan kompetisi tim. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran tentang berbagai fakta dan konsep, terutama jika informasi kering. Jika Anda menggunakan pendekatan ini, berikan peserta materi pembelajaran yang biasanya Anda cover dalam presentasi. Berikan waktu kepada mereka untuk membaca dan mempelajari materi dengan mengetahui bahwa mereka akan diuji tentang isinya. Bentuk tim untuk meninjau informasi dan saling menguji. Kemudian berikan kuis singkat tentang materi kepada setiap peserta. Ulas dan jelaskan lebih rinci jawabannya. Dan berikan instruksi tentang cara mencetak hasil dan mendapatkan nilai rata-rata tim. Jadi untuk itu sebelum memulai presentasi, kita berikan materi berikan materi handout kepada peserta. Peserta itu handout materi lengkap. Nah, setelah itu kita bentuk 2 tim. Nah 2 tim itu kita buat itu turnamen pembelajaran. Jadi saat tim A atau tim B saat kita beri pertanyaan dan benar, mendapat poin, dan yang kalah tidak mendapatkan poin. Nah, itu untuk rewardnya. Nah, misalkan tim A yang menang, dari pertanyaan yang kita sebutkan, misalkan poin tim A lebih besar dari tim D. Jadi tim A menang dan dia mendapatkan reward. Rewardnya itu apa? Mungkin merupakan nilai ataukah benda atau apapun itu. Dan yang untuk tim B atau tim yang kalah tidak mendapatkan reward. Oke. Dan yang untuk chapter 6 akan dijelaskan oleh teman saya Kusuma Wardani. Saya Kusuma Wardani sebagai presentator kedua di kelompok 3 juga yang akan menjelaskan materi bab 6 tentang pendekatan terhadap pembelajaran dengan metode pengalaman. Bab ini kita akan mengeksplorasi dan mengilustrasikan 6 pendekatan pembelajaran dengan pengalaman utama. Yang pertama, metode bermain peran. Yang kedua, permainan dan simulasi. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Yang keempat, citra mental atau imajinasi mental. Yang kelima, menulis tugas. Dan yang terakhir, pembelajaran aksi. Yang pertama, kita akan membahas metode pengalaman dengan bermain peran. Role playing atau bermain peran adalah makanan pokok dari repertoire active trainer manapun. Ini adalah cara terbaik untuk membantu peserta keduanya mengalami perasaan tertentu dan mempraktikkan keterampilan tertentu. Misalnya, berhubungan dengan perasaan mereka tentang menghadapi orang lain atau suatu yang banyak dan penampilan orang yang secara umum menghindari. Anda dapat menyiapkan situasi dramatis di mana peserta diminta untuk menghadapi orang lain dan kemudian mendiskusikan perasaan yang dihasilkan oleh pengalaman bermain peran atau role playing. Selain itu, Anda dapat merancang latihan peran untuk memungkinkan peserta berlatih metode konstruktif dalam menghadapi situasi tersebut. Yang kedua, saya membahas tentang permainan dan simulasi.
Salah satu kelebihan permainan dan simulasi adalah sejauh mana mereka mendorong peserta menghadapi sikap dan nilai mereka sendiri. Contoh yang bagus adalah permainan dilema tahanan. Game yang terkenal ini didirikan sedemikian rupa sehingga peserta membuat pilihan, seringkali tanpa menyadari, untuk bersaing daripada bekerja sama. Efek pilihan menjadi jelas seperti permainan berlangsung. Ini adalah cara yang hebat untuk membantu peserta menyadari daya saing mereka. Banyak permainan lainnya melakukan fungsi revelasi yang mirip-mirip. Selanjutnya, observasi dan pengamatan. Di sini diberikan contoh dengan menonton orang lain tanpa berpartisipasi langsung pun bisa menjadi cara yang efektif untuk belajar. Meskipun perlu bagi peserta sebenarnya untuk mempraktikkan sesuatu. Observasi dengan sendirinya dapat memainkan peran penting dalam desain pelatihan. Kuncinya adalah untuk pengamatan aktif daripada pasif. Kelas virtual memiliki beberapa pilihan. Aktivitas tertulis bisa disampaikan ke anggota tim lainnya dan dikritik. Video juga bisa dicatat dan diunggah untuk observasi dan umpan balik atau feedback dari grup. Jika video teleconferencing atau VTC tersedia, banyak pilihan yang ditawarkan bisa bekerja dengan baik dalam setting virtual. Di sini di pembahasan keempat ada citra mental atau imajinasi mental. Imajinasi mental itu sendiri adalah kemampuan untuk membayangkan objek, orang, tempat, atau tindakan yang sebenarnya tidak ada di depan kita. Pelatih dapat merancang 6 jenis pengalaman imajinasi mental atau citra mental itu sendiri. Yang pertama, imajinasi visual. Misalnya kita melihat berbagai bentuk yang berwarna, seperti contohnya segitiga berwarna emas atau lingkaran berwarna ungu. Yang kedua, ada imajinasi taktil. Misalnya, kita berjabat tangan dengan seseorang, merasakan permukaannya dan suhunya. Yang ketiga, ada imajinasi olfaktori. Misalnya, mencium udara pegunungan yang bersih di hutan pinus. Yang keempat, ada imajinasi kinestetik. Misalnya, mengemudikan mobil dan merasakan setiap putaran roda. Yang kelima, ada imajinasi rasa. Misalnya, memperhatikan rasa dan tekstur makanan favorit kita. Yang keenam, atau yang terakhir ada imajinasi auditori. Misalnya mendengarkan suara seseorang memanggil nama kita. Nah, kemampuan merancang kegiatan yang membantu peserta memvisualisasikan sesuatu merupakan komponen yang sangat berguna dalam repertoire pembelajaran yang mengalami pengalaman langsung. Meskipun dapat digunakan untuk membantu peserta mempertahankan informasi kognitif, imajinasi memiliki nilai khusus sebagai cara untuk membantu mereka melakukan latihan mental dalam menerapkan keterampilan dan membawa perasaan, serta peristiwa yang kita alami menjadi fokus. Selanjutnya, kita membahas metode pengalaman, yaitu melalui menulis tugas. Salah satu medium pengalaman yang dapat dipertimbangkan adalah dengan cara menulis. Menulis biasanya merupakan aktivitas individu. Hal ini memungkinkan setiap peserta untuk merenung secara perlahan tentang pemahaman dan respons mereka terhadap masukan pelatihan. Pembahasan terakhir yaitu pembelajaran aksi. Pembelajaran aksi melibatkan penugasan tugas di mana peserta sebagai individu atau sebagai tim
mengambil tindakan pada masalah-masalah nyata yang kritis, sambil secara eksplisit mencari pembelajaran dari tindakan tersebut. Tugas-tugas ini harus menantang mereka untuk mendapatkan informasi tambahan yang tidak diberikan oleh pelatih, atau untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Jika Anda merancang proyek pembelajaran aksi yang pesertanya merasa bermakna, Anda akan menemukan bahwa metode ini memiliki nilai pelajaran yang signifikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.